Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir dari tafsir yang ringkas, itu Taisir Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ayat yang ke-17, ke-18 dan ke-19 masih di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mereka yang telah dibahas kemarin pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu para munafiqin yang diakhiri dengan kalimat ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, yakni memberi atau mengambil kesesatan dengan mengorbankan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, maka enggak akan beruntung perdagangan yang seperti itu. Korbannya sangat mahal harganya, yaitu hidayah. Yang dibelinya tafih la syai', enggak ada nilainya. Kata Allah, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Permisalan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Setelah menyala api dan menyala terang yang di sekitarnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun.
Dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, tidak bisa melihat apapun. Orang yang di dalam gelap dan orang yang tadinya terang kemudian gelap, ini lebih dahsyat kegelapannya adalah yang kedua, yaitu setelah melihat terang tiba-tiba gelap. Itu lebih gelap daripada mereka yang selalu dalam keadaan gelap. Allah katakan mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, mereka tidak bisa kembali. Au qasayyibin minas sama'i, dipermisalkan dengan permisalan kedua, atau seperti tuangan hujan dari langit yang tentunya padanya ada kegelapan-kegelapan dan ada ra'ad, ada petir, ada barq, ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka karena takut dengan suara petir. Hadaral maut, takut kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi mereka orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi. Hampir-hampir petir itu menyambar, mengambil mata-mata mereka, ini mengambil pandangan-pandangan mereka, menyebabkan mereka buta karena petir tersebut atau karena kilat tersebut. Kullama adaa'a lahum mashaw fihi, ketika ada cahaya dari cahaya kilat tadi, mereka berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, dan ketika gelap kembali mereka berhenti. Walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, kalau saja Allah kehendaki, Allah bisa menghilangkan pandangan mereka dan penglihatan mereka. Allah bisa menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Demikian terjemahannya, dan disebutkan dalam tafsirnya oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Ai masaluhumul mutabiq lima kanu alaih kamathalil ladzi istawqada nara. Permisalan mereka yang paling tepat, yang paling cocok adalah permisalan seorang yang menyalakan api. Ai kana fi dhulumatin 'azimatin, yang tadinya dia dalam kegelapan yang sangat, wa haja ilan nari syadidah, dan kebutuhan dia pada cahaya api sangat besar, fastauqadaha min ghairihi, maka dia nyalakan dari sesuatu. Walam takun indahu mu'addah, yang tadinya belum dipersiapkan pada dia. Bal hiya kharijatun anhu, bahkan api itu di luar dia, tidak ada pada dia. Falamma adha'atin nar ma haulahu, ketika api itu sudah menerangi sekitarnya, sudah merasa dia gembira karena sudah terlihat di sekitarnya sesuatu. Wa nadhara al-mahall alladhi huwa fihi, dia sudah bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Wa ma fihi minal makhawif, dan dia bisa melihat bahaya-bahaya yang ada di sekitarnya. Wa aminaha, dan dia bisa menyelamatkan dirinya sebentar saja. Wa antafa'a bitilkan nar, dia bisa memanfaatkan cahaya api tadi. Wa qarrat biha 'ainuhu, ketika sudah mulai matanya tentram dengan cahaya tadi. Wa dhanna annahu qadir 'alaiha, dan dia menduga dia akan mampu untuk menghindari bahaya-bahaya karena ada terang api tadi. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia sudah merasa seperti itu, merasa besar hati, bisa melihat sekitarnya dan bisa melihat mana bahaya mana tidak, dan bisa menghindari bahaya-bahaya yang mengancamnya, tiba-tiba Allah jadikan gelap mendadak. Idzahaballahu binurihi, tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya. Fadhahaba anhu nur, maka hilanglah cahayanya. Wa dhahaba ma'ahu surur, maka hilang pula bersamanya kebahagiaannya. Yang tadinya sudah tentram tenang, tiba-tiba gelisah kembali karena gelap gulita. Wa baqiya fil dhulmatil 'azimah wan narul muhriqah, dalam keadaan dia di dalam kegelapan yang sangat, tetapi api tetap membakar tanpa cahaya.
Ini khairan azakumullah, bertambah bahayanya dalam keadaan tetap gelap. Fadhaba ma fiha minal isyraq wa baqiya ma fiha minal ihraq. Hilang dari dia cahaya yang yusyriq, yang berikan cahaya, tetapi tetap bersamanya ada ihraq, membakar. Memberikan cahaya, tidak membakar tetap. Bisa dibayangkan orang yang seperti ini, na'udzubillah min dzalik. Fa baqiya fi dhulumatin muta'addidah, maka orang ini di dalam kegelapan yang berlipat-lipat atau kegelapan yang bertingkat-tingkat. Pertama, kegelapan malam. Yang kedua, kegelapan awan. Yang ketiga, kegelapan matar. Awan sudah membuat tambah gelap. Ditambah lagi hujan, maka tertutup titik-titik air demikian banyaknya, semakin gelap. Wa dhulmatul hasilah ba'da nur, dan kegelapan yang keempat adalah kegelapan setelah cahaya. Ini yang saya katakan tadi. Kalau engkau dalam kegelapan dalam waktu yang lama, mungkin akan berbeda keadaannya dengan orang yang tadinya terang benderang tiba-tiba gelap. Maka dia betul-betul buta, tidak bisa melihat apapun. Fa kaifa yakunu halu hadzal mawsuf? Maka bagaimana kira-kira keadaan orang yang digambarkan seperti ini? Di malam yang gelap, dengan awan yang pekat, dengan hujan, disertai petir, dalam keadaan dia menyalakan api, tiba-tiba hilang cahayanya, apinya tetap. Qala, dikatakan al-mawsuf, yang disifatkan seperti ini adalah para munafiqin. Fakadzalika haula'il munafiqun, demikianlah keadaan para munafiqin. Istauqadu naral iman minal mu'minin. Orang-orang munafiqin memanfaatkan cahaya yang ada pada mukminin. Orang-orang beriman memiliki cahaya, sedangkan munafikin tidak memiliki cahaya, tetapi memanfaatkan cahaya orang lain. Dia berpura-pura berjalan bersama mukminin, berpura-pura beribadah bersama mukminin, dan bergabung bersama mereka, sehingga merasa ikut mendapatkan keuntungan. Ini dikatakan dengan istauqadu nara, memanfaatkan dari cahaya api. Walam takun sifatan lahum, padahal cahaya tadi bukan sifatnya para munafiqin. Itu sifatnya orang beriman yang memiliki cahaya. Tapi munafiqin bersembunyi di tengah-tengah kaum mukminin, memanfaatkan cahaya kaum mukminin. Ketika orang dengan kagum dengan mukminin karena hebatan akhlak mereka, dia ikut tersanjung. Ketika orang-orang melihat betapa hebatnya kaum mukminin, betapa beraninya mereka dalam jihad, betapa istiqomahnya mereka, betapa tingginya akhlak mereka, dan seterusnya, munafiqin tersanjung juga bersama mereka. Padahal laisu fihim atau laisu minhum, mereka bukan golongan mukminin. Bersama mukminin tapi bukan mukminin. Inilah yang digambarkan tadi, memanfaatkan cahaya orang lain. Kalau ada cahaya berjalan, gak ada cahaya berhenti dia, bingung. Kalau ada cahaya dia bisa berbuat. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, walam takun sifatan lahum fantafa'u biha wa haqinat bidzalik dima'uhum. Maka mereka hanya memanfaatkan orang-orang beriman dan berlindung di balik mereka, maka terjagalah darah-darah mereka. Orang-orang kafir musyrikin diperangi, munafikin selamat. Kenapa? Bersembunyi di balik mukminin, berlindung di balik cahayanya kaum mukminin. Wasalimat amwaluhum, dan juga selamat harta mereka, tidak menjadi pampasan perang. Padahal kafirnya sama, dia kafir, musyrikin kafir. Tetapi munafikin selamat hartanya, selamat nyawanya, selamat darahnya, karena dia memanfaatkan orang-orang yang beriman, dan dia berbaris bersama orang beriman, berpura-pura sebagai mukminin. Inilah orang-orang yang mengambil cahaya orang lain, memanfaatkan cahaya orang lain. Wa hasala lahum naw'un minal amni fid dunya, maka dia mendapatkan sebuah keuntungan,
atau sesuatu jenis dari jenis keuntungan tapi di dunia. Fa bainama hum ala dzalik, ketika munafikin dalam keadaan seperti itu memanfaatkan cahaya orang beriman, mengambil keuntungan-keuntungan, idh hajama alaihimul maut, tiba-tiba Allah berikan atau Allah datangkan kepadanya kematian. Fasalabahumul intifa' bidzalikan nur, maka tidak bisa lagi dia memanfaatkan cahaya orang yang beriman sama sekali. Maka dia mendapatkan zulumat ba'dhuha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan kekafirannya, kegelapan alam kuburnya, kegelapan kemaksiatannya. Maka dikatakan salabahumul intifa' bidzalikan nur wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa adab. Maka para munafikin setelah datang kematian tidak bisa lagi memanfaatkan orang beriman. Selesai sudah. Cara-cara nifaq yang mereka pakai sudah tidak bisa digunakan. Mulai diliputi hammun wa ghammun wa adab. Mulai diliputi rasa kebimbangan, kebingungan, ketakutan, kegelisahan dan adab. Wa hasalahum dhulmah, maka dia mendapatkan kegelapan-kegelapan. Dhulmatul qabri wa dhulmatul kufri wa dhulmatul nifaqi wa dhulmul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha. Kegelapan kuburnya, kegelapan kekafirannya, kegelapan kemunafikannya, kegelapan kemaksiatannya dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Kegelapan dengan berbagai macam jenisnya dia dapati. Dhulumat ba'dhuha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Wa ba'da dzalika dhulmatun nar wa bisal qarar, setelah itu kegelapan api neraka. Wa bisal qarar, dan itu sejelek-jelek tempat tinggal. Falihada, oleh karena itu Allah gambarkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala summun bukmun umyun, dijadikan dia buta tuli bisu atau tuli bisu buta, dianggap atau dijadikan tuli tidak bisa mendengar kebaikan, dijadikan bukum bisu nggak bisa mengucapkan kebaikan, dan umyun buta nggak bisa melihat kebenaran. Lihat ikhwan fillah azakumullah, bisu nggak bisa mengucapkan kebaikan, tuli nggak bisa mendengarkan kebaikan, dan buta nggak bisa melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, maka mereka nggak akan bisa kembali. Bagaimana mungkin bisa kembali? Bagaimana mungkin dia akan rujuk? Bagaimana mungkin dia akan bertaubat kalau dalam keadaan tidak bisa mendengarkan hak, nggak bisa mendengarkan kebenaran sama sekali, tuli, dan nggak bisa melihat kebenaran sama sekali, dan nggak bisa yantiq bil haq. Li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafuh, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah tahu. Karena mereka meninggalkan kebenaran setelah tahu. Fala yarji'un ilaihi, maka mereka enggak bisa kembali kepada kebenaran. Bi khilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dhalal, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerjakan kebenaran karena bodoh, karena sesat, karena keliru, karena menyimpang. Beda. Keadaannya berbeda. Mana yang lebih mudah kembali? Yang lebih mudah kembali adalah yang mengerjakan berbagai macam kekufuran an jahlin, karena bodoh, an dhalal, karena salah paham, karena kesesatan. Maka mereka masih memiliki kemungkinan besar untuk kembali. Tetapi kalau orang yang sudah mendengarkan hak, wa araful haq, mengetahui kebenaran, kemudian menolak, ini sulit untuk kembali. Orang yang jahil dengan seorang mubtadi'un dhal, mana yang bisa atau yang mana yang memiliki kemungkinan besar untuk kembali? Al-jahil. Adapun mubtadi'un dhal bukan jahil, arif dia, mengerti mana hak mana batil, tetapi ketika dia melihat kebenaran enggak cocok dengan hawa nafsunya, dia tolak. Dia tolak dengan hawa nafsu. Dia lebih memilih dhalal daripada huda. Yashtaruna ad-dhalalata bil huda,
mereka membeli kesesatan dengan mengorbankan hidayah. Ini ahlul dhalal, ahlul ahwa. Maka Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, dan mereka enggak akan bisa kembali. Maka Syekh Sa'di rahimahullah membedakan antara mereka yang menolak kebenaran dan orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Walaupun dua-duanya kafir, misalnya dua-duanya di atas kekafiran, tapi yang satu menentang kebenaran, yang satu enggak tahu kebenaran. Mana yang mungkin bisa masuk Islam atau mungkin kembali ke dalam keislaman? Tentunya orang-orang yang tidak tahu, yang jahil, yang bodoh. Mereka yang lebih mungkin daripada orang-orang yang memang penentang kebenaran. Allah Subhanahu wa taala kunci mati hatinya. Khatamallah ala qulubihim. Allah kunci mati hatinya karena mereka sudah tahu kebenaran tetapi menolak. Qala fa innahu la ya'qil wa huwa aqrabu ruju'an minhum. Maka mereka meninggalkan kebenaran karena bodoh, karena sesat. Fa innahu la ya'qil, maka mereka enggak paham. Wa huwa aqrab ruju'an minhum. Maka orang ini lebih dekat untuk kembali, lebih mungkin untuk kembali. Tsumma qala, kemudian Allah katakan, au qasayyibin minas sama, atau dipermisalkan dengan permisalan yang kedua, yaitu sayyibin minas sama. Tadi dipermisalkan seorang yang mengambil manfaat cahaya dari orang lain, dari api yang dia pikir bisa membantu dia, ternyata Allah hilangkan cahayanya, maka dia kebingungan di dalam kegelapan. Permisalan kedua dipermisalkan dengan sayyibin minas sama. Adapun sayyib disebutkan oleh para mufassirun rata-rata adalah hujan. Walaupun dikatakan oleh sebagian kecil dari mereka seperti Ad-Dhahhak bahwasanya sayyib adalah sahab, awan. Tetapi yang lain seperti dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan sekian banyak sahabat, dan ditambah dengan yang berikutnya dari generasi setelahnya Abu Aliyah wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Atha ibn Al-Khurasani wal Hasan Al-Basri wa Qatada wa Atiyah wal Aufi wa Atha, dan sekian yang setelahnya Suddi wa Rabi ibn Anas dan lain-lain. Semuanya menyatakan itu adalah hujan. Tapi apa perbedaannya? Kalau dikatakan awan, belum tentu dengan hujannya. Tapi kalau sudah dikatakan hujan, jelas dengan awannya. Mana yang lebih gelap? Yang lebih gelap adalah al-matar. Karena dia awannya sudah menambah gelap, ditambah dengan titik-titik air yang menambah gelap lagi. Maka dikatakan sayyib minas sama, yakni mathaluhum qasayyib, ay qasahibi sayyibin minas sama'i wa huwa al-matar alladhi yasub. Maka yang dipilih oleh Syekh Sa'di ada yang lebih sahih, yaitu matar, hujan. Seperti seorang di dalam kegelapan dan di tengah hujan, yanzil bi kasrah. Kalimat saib adalah hujan yang turun dengan lebat. Hujan yang turun dengan lebat. Karena hujan dalam bahasa Arab banyak kalimatnya. Matar juga hujan, wabil juga hujan, pal juga hujan. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Itu semua nama-nama hujan. Adapun saib adalah yang besar, yang yasubu, yang tertuang dengan deras. Fihi dhulumatun, kata Allah. Tentunya permisalan ini memiliki kegelapan-kegelapan. Bukan satu dhulmah, tapi dhulumatun. Memiliki sekian kegelapan. Yani dhulmatul lail, kegelapan malam itu sendiri, wa dhulmatus sahab, dan kegelapan awannya, wa dhulmatul matar, dan kegelapan hujan yang turun. Fihi dhulumatun wa ra'dun, dan juga memiliki ra'dun, suara petir yang sangat keras. Wa huwa saut alladhi yasma' minas sahab. Ar-ra'd adalah suara keras yang muncul dari celah-celah awan, yang kita sering sebut dengan petir, menggelegar dengan suara yang keras. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah,
Disebut ada petir karena yuz'ijul qulub minal khawf. Yang seringkali menggoncangkan hati dan membuat takut. Wa barqun, dan padanya ada barqun, ada kegelapan, ada petir, ada barq. Petir suaranya, barq cahayanya. Wa huwa ad-daw'ul lami' al-musyahad ma'as sahab. Cahaya yang berkilat yang disaksikan di awan. Kullama adha'a lahum, setiap muncul cahaya. Dari mana? Dari al-barq atau dari ra'ad? Al-barq. Dari petir, dari cahaya tadi, dari kilat tadi. Qala masyaw fi, maka berjalan dia. Seberapa cahaya kilat itu, berapa menit, bahkan bukan berapa menit, berapa detik. Sedikit sekali. Dia memiliki sekian banyak kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan awannya, kegelapan hujannya. Tetapi cahayanya yang dia dapatkan hanya sepintas. Hanya beberapa detik saja. Terlap selesai. Berapa langkah dia bisa berjalan? Kalau ada cahaya, kilat, jalan. Kalau nggak ada, berhenti lagi. Nunggu cahaya lagi. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Lama munculnya, ketika muncul hanya beberapa detik saja. Itu gambaran mereka para munafikin. Tidak mendapatkan cahaya, bimbingan, petunjuk. Kecuali seperti kilat yang sejenak, sebentar, sesaat. Berapa detik saja kemudian hilang. Wa idza azlama alaihim qamu. Begitu gelap lagi, berhenti lagi dia. Kebingungan. Kemana dia harus berjalan? Mana yang menyelamatkan dia dan mana yang membinasakan dia? Ay waqafu. Fahakadha halul munafiqin. Demikianlah keadaan para munafiqin. Dalam keadaan takut, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak memiliki cahaya. Gelapnya karena tidak memiliki ilmu yang membimbing dia ke arah yang jalan yang selamat. Takutnya karena selalu ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan diucapkan oleh para du'at, para imam-imam ahlus sunnah, para ulama yang berupa ilmu, bagi mereka seperti petir. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Bagi orang-orang yang beriman, ayat dan hadis yang dibacakan oleh para ulama itu seperti es, menyejukkan hati. Siraman-siraman yang menyejukkan, semakin tentram hatinya, semakin tenang, bahagia. Tetapi munafikin setiap mendengar ayat dan hadis dari para du'at, dari para ulama, mereka merasakan seperti petir yang menyambar. Seperti petir yang menggelegar, takut dia, gemetar, gelisah. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabun kulla sayhatin alaihim. Setiap mendengarkan suara, mereka mengira itu saya. Waduh, ini saya ini yang dimaksud. Selalu merasa tersinggung, tersindir. Selalu merasa kalau ucapan itu pada dia, setiap ada ancaman, wah, kena lagi saya. Setiap ada ancaman, dia merasa ini maksudnya kami, ini maksudnya kami. Yahsabun kulla sayhatin alaihim. Yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Law yajidun malja'an aw magharatin aw muddakhala lawallaw ilayhi wa hum yajmahun. Itu munafiqin. Mereka bersumpah kami sama dengan kalian. Inna laminkum, kami dari kalian. Wa ma hum minkum, kata Allah, mereka bukan golongan kalian. Walaupun mereka mengaku-ngaku kami bersama kalian, kami berjalan bersama kalian, kami sama dengan kalian. Maka ikut duduk bersama orang beriman. Ketika disampaikan ayat, orang beriman gembira, mereka gelisah. Orang beriman mendapatkan ilmu, mereka ketakutan. Orang beriman merasakan kesejukan, mereka merasakan seperti petir yang akan membunuh dia. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadar al-maut. Memasukkan jari-jarinya ke telinganya
khawatir binasa, takut mati. Kalaupun kamu tidak mendengar petir tadi karena kamu masukkan jari di telingamu, apakah kamu tidak mati kena petir? Lihat, jahluhum. Ini juga gambaran betapa bodohnya mereka. Takut sama petir, tutup telinga. Hadarul maut, menghindari kematian. Kalau petir itu menyambar dirinya, dia tutup telinga atau tidak tutup telinga tetap binasa. Ini gambar yang sangat bagus dari Allah SWT, yang sempurna. Tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. Sungguh sempurna kalimat Allah SWT, sidqan wa adla, kebenarannya dan keadilannya. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kullama adha'a fahakadha halul munafiqin, demikian keadaan para munafiqin, idza sami'ul qur'ana wa awamirahu wa nawahiyahu wa wa'dahu wa wa'idahu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ini keadaan mereka para munafiqin kalau mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah atau melihat atau mendengar larangan-larangan, atau mendengar janji-janji Allah, atau mendengar ancaman-ancaman Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka masukkan jari mereka di telinga-telinga mereka. Wa a'radu an amrihi wa nahihi wa wa'dihi wa wa'idihi, mereka berpaling, menolak perintah Allah, perintah Al-Quran, menolak larangan Al-Quran, menolak janji-janji dan ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran. Wa yurawwi'uhum wa'iduh, maka membuat mereka takut. Yurawwi'uhum, membuat mereka mendapatkan raw', rasa takut. Tuzi'ijuhum wu'uduhu, ancaman-ancaman Allah membuat mereka takut. Janji-janji Allah membuat mereka gelisah. Aku tidak akan mendapatkan, aku tidak akan mendapatkan. Ketika beri janji-janji baik, dia merasakan aku bukan yang diberi janji. Aku tidak dapat, aku nggak bakal dapat yang demikian. Gelisah dia. Ketika diancam, ketakutan. Fahum yuriduna anha qayata ma yumkinuhum, maka mereka berpaling sebisa-bisanya berpaling. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhala, kalau dia mendapat tempat bersandar atau dapat tempat berlari atau dia tempat masuk, dia akan lari. Tapi kemana? Kemana dia akan lari menghindari ancaman Allah? Gak bisa lari kemanapun. Qala wa yakrahuna karahata sahibis sayb alladhi yasma'ur ra'd, maka mereka sangat takutnya dan tidak sukanya, seperti tidak sukanya orang yang tadi di dalam kegelapan, hujan deras dan mendengarkan petir. Bagaimana? Apakah dia suka? Tidak. Yakrahuna karahatan, dia membencinya dengan sangat. Yaj'al asabi'ahu fi udunaihi khasyatal maut, bahkan memasukkan jarinya ke telinganya karena takut mati. Fahadha tamakun lahu salamah, wa ammal munafiqun fa anna lahumus salamah. Nah, fahadha tumkin lahu salamah, adapun yang ini yang dimaksud orang yang beriman, selamat mereka. Wa ammal munafiqun fa anna lahumus salamah, adapun munafiqun bagaimana mereka akan selamat? Wa huwa ta'ala muhitun bihim, adapun Allah Subhanahu wa taala sudah meliputi mereka. Qudratan wa ilman, kekuasaan Allah meliputi mereka, ilmu mereka, ilmu Allah juga meliputi mereka. Fala yafutunahu, maka mereka enggak akan terlewat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'jizunah, dan mereka enggak akan mampu menentang atau menghindar dari apa yang telah Allah ancamkan. Bal yahfaz alaihim a'malahum wa yujazihim alaihim atammal jaza, bahkan akan dijaga dan dijaga terus atas mereka amalan-amal mereka, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan mereka para munafikin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka dalam keadaan gelisah, ketakutan,
dan mereka ingin selamat dari ancaman-ancaman Allah, mereka nggak akan selamat. Ya. Digambarkan seperti orang yang dalam keadaan gelap di tengah malam, hujan deras dan mendengarkan petir yang menggelegar, maka dia menutup telinganya, hadral maut. Kata para ulama yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, ini menunjukkan kebodohan mereka, karena mereka nggak akan bisa menyelamatkan diri mereka dari ra'd, dari petir, hanya dengan menutupkan jarinya ke telinga. Ini juga yang menunjukkan kebodohan mereka para munafikin, karena mereka nggak akan bisa selamat dengan hanya menghindar majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim. Mendengar ancaman, takut. Takutnya bukan membawa dia taubat, tapi takutnya menyebabkan dia berpaling, tidak mau lagi ngaji, nggak mau lagi mendengar, dan kemudian menutup telinganya, nggak mau dengar nasihat. Hada jahil. Ini juga sama bodohnya dengan yang tadi. Sama bodohnya dengan yang tadi. Tadi karena takut petir menyambar dirinya, dia tutup telinganya. Kalau petir menyambar, apakah selamat dengan masukkan jari ke telinganya? Tetap binasa dia. Demikian pula orang tadi, para munafikin yang ketika di majelis ilmu mendapatkan ayat dan hadis yang mengancam, terasa seperti petir yang menyambar. Bukannya dia takut kemudian bertobat, bukan, tapi justru dia menutup telinganya, nggak mau dengar. Kenapa kamu nggak ngaji lagi? Apa? Saya disindir terus. Sebentar dikatakan begini, sebentar dikatakan begitu, sebentar dikatakan jahil, sebentar dikatakan dhal, sebentar dikatakan begitu. Selalu merasa yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu. Selalu merasa kalau setiap ancaman, setiap ucapan itu atas dirinya, mereka lah memang musuh, kata Allah. Humul adu fahdharhum qatalahumullah. Mereka lah musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian. Fahdharhum, hati-hati dari mereka. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah kum muslimin sahormati. Walamma kanu mubtalina bis-sum wal bukm wal 'ama al-ma'nawi, ketika mereka sudah tertimpa ketulian, kebisuan dan kebutaan yang sifatnya ma'nawi, ini bukan hakiki tapi ma'nawi. Karena disebutkan butanya buta dari kebenaran, nggak bisa melihat al-haq. Tulinya tuli dari kebenaran, nggak bisa mendengarkan hak. Demikian pula bisunya nggak bisa mengucapkan hak. Wa masduda alaihim turuqul iman, dan dengan itu mereka terhalang jalan menuju keimanan. Maka kemudian Allah ancamkan dengan buta tuli bisu yang hakiki. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa membuat mereka benar-benar buta dan benar-benar tuli. Ini yang hakiki, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Ai al-hissiyah. Karena yang ma'nawiyah sudah terjadi. Sedangkan yang Allah ancamkan adalah yang hakikiyah. Karena mereka buta, enggak mau melihat kebenaran. Tuli, nggak mau mendengar hak, karena mereka bisu, nggak mau mengucapkan kebenaran. Maka kata Allah, lihat ya, Allah bisa mencabut pendengaran mereka benar-benar, dan mencabut penglihatan mereka benar-benar, menjadi buta dan tuli sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Lau syaa Allah, kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan mereka tuli. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan mereka buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Fa fihi tahdhir lahum wa takhfif bil 'uqubah ad-dunyawiyah. Berarti ini adalah peringatan dari Allah, ancaman dari Allah untuk menakut-nakuti manusia dari balasan-balasan dunia sebelum balasan akhirat. Liyahdharu fayartadi'u, agar mereka takut dan mereka menghentikan kekufuran mereka, kemunafikan mereka, an ba'dhi syarrihim wa nifaqihim, agar mereka menghentikan kejahatan mereka dan menghentikan kemunafikan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, fala yu'jizuhu syai'. Allah Maha Kuasa, maka enggak ada yang Allah enggak bisa. Wa min qudratihi annahu idza syaa'a syai'an fa'alahu min ghairi mumani' wala mu'arid. Dan di antara kekuasaan Allah adalah kalau Allah berkehendak, maka Allah kerjakan. Idza syaa'a syai'an fa'alahu. Idza syaa'a
syai'an fa'alahu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak sesuatu, Allah kerjakan. Enggak ada yang menghalanginya apapun siapapun. Apa kata Allah? Wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala ma syaa'a kan wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Kaum muslimin yang saya hormati. Wa fi hadhil ayah wa ma ashbahaha, ayat ini dan yang sejenis dengan ini semuanya raddun alal qadariyah. Semuanya merupakan bantahan terhadap qadariyah. Al-qailina bi anna af'alihim ghaira dakhilah fi qadratillah ta'ala. Bantahan terhadap qadariyah yang menganggap bahwa perbuatan-perbuatan mereka tidak termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lianna af'alahum min jumlatil asya' ad-dakhilah fi qawlihi. Padahal perbuatan-perbuatan mereka termasuk asya' dalam ucapan Allah, innallaha ala kulli syai' qadir. Allah atas segala sesuatu qadir. Syai' yang dimaksud di sini mencakup seluruhnya. Ala kulli syai'in dengan nakirah, mencakup semua syai', termasuk perbuatanmu, perbuatan saya, perbuatan mereka, perbuatan seluruh manusia. Itu juga syai'. Dan Allah Maha Kuasa. Allah jadikan kamu begini, Allah jadikan kamu begitu. Allah jadikan buta, tuli, bisu, Allah Maha Kuasa. Dan ini bantahan bagi qadariyah yang menganggap bahwasanya perbuatan kita bukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah sebagai tambahan faedah. Bahwa diriwayatkan dari Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas bahwa kalimat kullama adha'a lahum masyaw fihi, kalau ada cahaya dia berjalan, kalau enggak ada cahaya dia berhenti. Ini ada beberapa tafsir yang kedua-duanya tidak bertentangan. Yang pertama, kalau dia ada cahaya dia berjalan, yakni apa yang dimaksud atau apa yang dimaksud dalam ayat tadi adalah orang-orang munafikin ketika mendapatkan keuntungan di tengah-tengah kaum mukminin, itma'annu biha. Mereka merasa tentram, tenang bersama muslimin. Tapi sebaliknya, ketika mereka mendapatkan kejelekan, kerugian, maka mereka mundur. Ini qaum. Lihat ikhwan ibn a'azakullah tafsirnya. Adha'a lahum masyaw fi. Kalau ada cahaya, jalan. Enggak ada cahaya, berhenti. Ternyata tafsirnya dari Ibnu Abbas, kalau ada keuntungan, ikut. Kalau enggak ada keuntungan, berhenti. Apa untungnya? Untung duniawi ya. Mereka tidak berpikir akhirat sama sekali, para munafiqin. Sama dengan ayat yang lain yang disebutkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah pada Allah ala harfin, di ujungnya saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau mendapatkan keuntungan, khair itma'anna bih. Tetapi kalau mendapatkan syarr, mendapatkan yang jelek, inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah, maka rugilah mereka dunia dan akhiratnya. Kalau dapat keuntungan itma'an nabi, tentram bersama muslimin. Tapi kalau ternyata mendapatkan sesuatu yang dia enggak suka secara duniawi ya, disuruh zakat misalnya, disuruh perang misalnya, inqalaba ala wajhi, dia berpaling. Tidak lagi bersama muslimin, bersama mukminin. Dengan sekian ribu macam alasan. Saya sakit, saya ini, saya tunggu rumah, istri saya sakit, segala macam. Dengan ittakhadhu aymanahum junnatan. Dengan mengambil sumpah-sumpah palsu. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah keadaan mereka para munafikin. Sedangkan tafsir yang kedua pada ayat yang sama, adha'a lahum masyaw fihi, adalah yang sudah diterangkan tadi. Yaitu ketika mereka mendapatkan cahaya bisa berbuat sesuatu, maka mereka berbuat. Mereka kadang benar, kadang benar, tetapi sekian banyak dia sesat.
Ini barakallahu fikum dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, berarti munafik ada dua jenis. Ada munafikun khalisan, munafik yang murni seperti yang digambarkan tadi. Ada pula munafik yang tidak murni. Kadang muncul keimanan, tetapi selebihnya kegelapan. Kapan muncul keimannya? Kalau ada cahaya. Kadang-kadang lagi eling, tiba-tiba ke masjid, sholat subuh, masya Allah. Sebentar, habis itu balik lagi seperti semula. Nggak sholat bahkan. Yang demikian dikatakan falamma adha'a lahum masyaufi. Ketika ada cahaya sedikit dia berjalan. Tetapi ketika gelap maka dia berhenti, tidak jalan. Ini keadaan mereka, dan sudah digambarkan tadi keadaan mereka. Berapa saat sadarnya, elingnya, seukuran dengan petir atau kilat yang berkilat. Salam, selesai. Habis itu balik lagi seperti semula. Ini barakallahu fikum yang dikatakan oleh sebagian ulama seperti Atha al-Khurasani dan juga yang bersama beliau dari para ulama menyatakan kadang mereka beramal dengan keimanan. Kadang mereka beramal dengan keimanan. Munafik yang jenis kedua. Demikian ikhwan fillah azakumullah, keadaan munafikin ternyata bermacam-macam. Ada yang khalisan, ada yang tidak khalisan. Yang tidak khalisannya bertingkat-tingkat. Ada yang lebih banyak munafiknya, sadarnya sesaat saja seukuran dengan petir atau seukuran dengan kilat saja, tiba-tiba sadar sejenak kemudian kembali dalam kegelapannya. Ada pula yang dalam keadaan separuh-separuh. Ini yang dikatakan mutaraddidun. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudabdabina baina dzalik. Dia bingung. Tengah-tengah pengen ke sana, pengen ke sini, ragu-ragu. Fi ghaibin yataraddadun. Dalam keraguannya mereka selalu berbolak-balik. Maka disebutkan kesimpulan akhirnya oleh Ibnu Katsir rahimahullah, falamma taqarrara hadza shara an-nasu aqsaman. Maka dengan penjelasan ayat-ayat ini berarti manusia ada sekian golongan. Pertama golongan mukminin al-khullas. Golongan mukminin yang murni. Yang digambarkan di ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah. 4 ayat pertama. Al-muttaqin. Kemudian kuffar khullas. Orang-orang kafir murni. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Siapa itu? Orang kafir murni. Golongan yang ketiga munafiqun. Sudah digambarkan sifat-sifatnya munafiqin dalam beberapa ayat kemarin. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah wa hum qisman, dan mereka ada dua golongan. Al-khulus yang murni, yang benar-benar munafiqan khalisan, dan ada munafiqun yataraddadun. Munafiqun yang antara-antara, kadang beriman, kadang kufur, kadang kafir, kadang beriman, terus begitu keadaannya. Dan dipermisalkan dengan dua permisalan tadi. Sebagian para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa itu karena dua jenis munafiqin. Adapun yang pertama adalah golongan munafik murni. Zahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahaya mereka habis sama sekali. Berarti munafiqan khalisan. Sedangkan yang kedua, ada cahaya jalan, gak ada cahaya berhenti. Ada cahaya jalan, gak ada cahaya berhenti. Ini golongan yang kedua. Kadang-kadang cahayanya sangat sedikit sekali dan itu yang sering pada mereka. Ada pula yang cahayanya agak banyak dan sesuai dengan keadaan mereka. Dan itu digambarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam asar-asar juga disebutkan tentang apa yang nanti terjadi yaumul qiyamah. Apa yang dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar terjadi yaumul qiyamah, yaitu ketika orang-orang beriman memiliki cahaya-cahaya. Ada sebagian mereka orang-orang beriman yang cahayanya menyinari dari Madinah sampai ke Aden Abyan di Yaman. Cahayanya menyinari sejauh itu jaraknya. Ada pula yang duna dalik, ada yang cahayanya hanya seperti pohon korma yang menaunginya. Segitu saja cahayanya. Ada di antara orang yang masih punya iman, cahayanya hanya di antara dua kakinya saja. Lihat dia kakinya, dia melangkah di kakinya. Lihat ke atas gelap semua. Kira-kira bagaimana munafiqin?
Mereka para munafikin dalam keadaan tidak memiliki cahaya. Mereka hanya menunggu cahaya orang lain. Kalau ada orang mukmin lewat, ada cahaya dia ikut. Tetapi karena cepatnya mereka berjalan, orang munafikin tidak bisa mengikutinya. Maka mereka mengatakan seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Berkata munafikin laki-laki, munafikin perempuan kepada orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami ingin mengambil cahaya kalian. Apa kata orang beriman? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Mundur kalian ke belakang, cari cahaya sendiri. Balik kalian, cari cahaya kalian. Allah tidak diberi dan tidak dikasihani mereka yaumul qiyamah. Dan ini yang digambarkan adalah orang-orang munafikin yang benar-benar nanti yaumul qiyamah tidak mendapatkan cahaya. Di dunia mereka tidak bisa mendapatkan cahaya ilmu, di akhirat mereka benar-benar tidak mendapatkan cahaya secara hakiki, benar-benar dalam kegelapan dan mereka kebingungan mau berjalan kemana. Nasallallahu alaihi wasallam hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.